Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flavanols. Saya Amir Saiful Ardianto dan teman saya Rutini Susi Elawati dan Erni Andrayani. Dahuluan, flavanols atau yang disebut juga katekin merupakan derivat dari flavanon dengan penambahan gugus hidroksida. Perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Senyawa flavonol diantaranya adalah katekin, epikatekin, galokatekin yang dapat dibagi lagi menjadi turunan yang lebih kompleks. Kandungan flavanol di dalam makanan dan tumbuhan. Pertama ada apel dengan 9,29 mg per 100 gram, ada blackcurrant 1,17 mg per 100 gram, ada blueberries 6,69 mg per 100 gram, ada cherry 4,13 mg per 100 gram, ada coklat 4,13 mg per 100 gram, ada anggur dengan 2,14 mg per 100 gram. Terus ada teh hijau dengan 132,81 per 100 gram. Flavanol atau yang disebut juga katekin dalam bentuk monomernya juga derivat dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi. Perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Flavonol banyak ditemukan pada tumbuhan seperti teh, kiwi, apel, kokoa, anggur merah, dan mengonsumsi flavanol sebanyak 176 sampai dengan 185 mg terbukti menstimulasi kadar nitrit oksida pada darah perokok dengan mekanisme meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Flavonol diantaranya adalah katekin, epikatekin, dan galokatekin yang dapat dibagi menjadi turunan yang lebih kompleks. Berikut ini adalah contoh struktur senyawa flavonol. Yang pertama adalah ada katechin, kemudian epikatechin, epigalokatechin, prokanidin B1, prokanidin B2, dan epigalokatechin galat. Berikut adalah tanaman penghasil senyawa flavonol. Yang pertama adalah Uncaria rhynchophylla atau biasa disebut dengan gaunting. Dia bisa mengurangi konvulsi dan clear head pasifihati. Biasanya digunakan dalam pengobatan tradisional Cina untuk psikiatri dan tujuan hiposif di Cina. Di Jepang, Uncaria rhynchophylla secara luas telah digunakan dalam pengobatan tradisional Jepang sebagai sedatif, antikonvulsi, dan anti-epilepsi. Kemudian ada penelitian pada Uncaria rhynchophylla yang menghasilkan katekin dan epikatekin sebagai kandungan aktifnya. Ada juga tanaman penghasil lain yaitu Theaepholium dengan nama lain daun teh. Nama tanaman asalnya adalah Camellia sinensis yang disebut juga Thea sinensis dari keluarga Theaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya adalah kafein, tanin, dan sedikit minyak asirik katekin. Penggunaannya biasanya untuk antidotum, keracunan alkaloid, dan logam-logam berat. Kemudian analeptik dan stimulansia. Dengan pemberian tidak berbau, tidak berasa, lama-kelamaan kelat, yang bagian digunakan adalah daun. Kemudian ada apel dengan nama lain Malus domestica, nama tanaman asalnya Spiraceae, keluarga Rosaceae. Kemudian zat berkhasiatnya adalah flavonol katekin. Khasiatnya adalah antioksidan dan anti kanker. Ada juga kakao semen dengan nama lain biji coklat. Nama tanaman asalnya adalah Theobroma kakao. Nama daerahnya coklat, kakao atau cocoa bean dari keluarga Malvaceae strelitziae. Zat berkhasiatnya adalah asam oleat atau biasa juga disebut dengan asam lemak tak jenuh. Ada juga katekin, theobromin, kafein, dan flavonol dengan zat berkhasiat stimulansia, obat batuk, dan mencegah tekanan darah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rutinisus Helawati akan melanjutkan presentasi dari Kak Erni. Ekstraksi, isolasi, dan identifikasi dari jurnal Uji Daya Antibakteri dan Identifikasi Isolat Senyawa Katekin dari daun teh Camellia sinensis. Yang pertama dilakukan preparasi sampel. Daun teh yang masih segar dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan dalam oven pada suhu 30-370 derajat Celcius sampai diperoleh berat konstan, kemudian dihaluskan menjadi serbuk. Hasil yang diperoleh disebut sebagai sampel serbuk daun teh. Yang kedua, dilakukan ekstraksi senyawa katekin dengan metode maserasi.
Masing-masing sampel ditimbang 50 gram, kemudian direndam dalam pelarut aquade sebanyak 200 ml dalam beker gelas selama 2,5 jam sambil sesekali diaduk. Kemudian larutan ekstrak daun teh disaring dengan kertas saring, filtrat ekstrak daun teh dimasukkan ke dalam corong pisah. Ditambahkan kloroform sebanyak 100 ml dalam corong pisah yang berisi fase air. Sambil dikocok-kocok, kemudian diambil fase airnya. Diulang 3 kali, fase air yang diperoleh dimasukkan dalam corong pisah dan ditambahkan 100 ml etil asetat. Kemudian dipisahkan dan diambil fase etil asetatnya. Diulang 3 kali. Fase etil asetat yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator. Fraksi pekat yang diperoleh digunakan untuk uji KLT dan KLTP. Yang ketiga, pemisahan ekstrakatekin dengan kromatografi. Pada pemisahan dengan KLT analitik digunakan plat silika gel GF254 yang sudah diaktifkan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 30-40 derajat Celcius selama 10 menit. Masing-masing plat dengan ukuran 2x10 cm. Ekstrak daun teh ditotolkan pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat dengan pipa kapiler, kemudian dikeringkan dan dielusi dengan fase gerak. Etil asetat, air, dan asam format dengan perbandingan 18:1:1. Toluen, aseton, dan asam format dengan perbandingan 3:1. Dan kloroform, metanol, dan air dengan perbandingan 6,5:3,5:1. Setelah gerakan larutan pengembang sampai pada garis batas, elusi dihentikan. Noda-noda pada permukaan plat diuapkan dengan uap amoniak sambil diperiksa di bawah sinar UV pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer. Warna biru pucat menunjukkan adanya katekin dan diuji kimia dengan menyemprotkan larutan FSL3. Warna hitam kebiruan menunjukkan adanya katekin. Selanjutnya, dengan memperhatikan bentuk noda pada berbagai larutan pengembang, ditentukan perbandingan larutan pengembang yang paling baik untuk keperluan preparatif. Yang keempat, dengan KLT preparatif. Pada pemisahan dengan KLT preparatif digunakan plat silika gel GF254 dengan ukuran 10x20 cm. Fraksi yang diperoleh ditotolkan sepanjang plat pada jarak 1 cm dari garis bawah dan 1 cm dari garis tepi. Selanjutnya dielusi dengan menggunakan eluen yang memberikan pemisahan terbaik pada KLT analitik. Noda-noda pada permukaan plat dites dengan cara diuapkan dengan uap amoniak sambil diperiksa di bawah sinar UV pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer. Warna biru pucat menunjukkan adanya katekin dan diuji kimia dengan menyemprotkan larutan FSCl3. Warna hitam kebiruan menunjukkan adanya katekin. Kemudian dilakukan KLTP lagi untuk mengumpulkan noda berbentuk pita. Noda yang diperoleh dikerok kemudian dilarutkan dalam sedikit air dan disentrifuge untuk mengendapkan silikanya. Cairan di atas endapan dipipet dan dikumpulkan yang merupakan isolat katekin. Ambil sedikit isolat cair kemudian dites dengan cara mereaksikan dengan FSCl3. Warna hitam kebiruan menunjukkan adanya katekin. Isolat siap digunakan untuk uji selanjutnya, yaitu untuk uji antibakteri dan identifikasi menggunakan spektrofotometer, UV vis, dan FTIR. Efek senyawa flavanol. Yang pertama, sebagai pelindung efek terhadap pankreas dan kanker ovarium, pencegahan serangan jantung. Yang kedua, mencegah penurunan kandungan alfa-tokoferol dalam LDL atau low density lipoprotein. Yang ketiga, sebagai antibakteri dan antivirus. Yang keempat, sebagai antioksidan alami, dan yang kelima, sebagai antiinflamasi. Kesimpulannya,
Flavanol merupakan kelompok polifenol yang sangat kompleks dari monomer flavon 3-ols. Misalnya, katekin, epikatekin, dan galokatekin menjadi procyanidin polimer yang dikenal sebagai tanin terkondensasi. Flavanol terutama terjadi di buah-buahan dan turunannya. Flavanol atau disebut juga katekin dalam bentuk monomer merupakan derivat dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi. Perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Katekin dikenal sebagai bagian utama tanin. Senyawa ini dapat ditemui dalam biji dan kulit buah yang belum sepenuhnya matang. Beberapa jenis katekin bisa dibedakan, yaitu katekin, galokatekin, katekin 3 galat, galokatekin 3 galat, epikatekin, epigalokatekin, epikatekin 3 galat, dan epigalokatekin 3 galat.